Mari kita siapkan hati. Apa yang bikin iblis akan gemetar bukan program-program kita di gereja. No, iblis nggak gemetar dengan itu. Kita belum berpikir itu, program iblis lebih besar dari kita. Ya, dia mau hancurin semuanya. Dan justru sepertinya dia sedang berhasil. Nah, justru kita ini, gereja ini, yang menjadi masalah. Ini saya bicara ini karena apa yang saya bangun dalam puluhan tahun, ini hal-hal yang saya alami. Lalu saya bisa simpulkan bahwa sering, atau yang saya buat dulu sebagai orang Kristen, sebagai gereja, yaitu saya ambil posisi penonton. Waktu saya ngerti, saya rubah. Kalau kamu mau jadi jemaat yang menyembah, mesti sepakat jangan jadi penonton di gereja. Ini bukan pertunjukan. Nah, juga tim worship di sini, jangan bikin acara di atas. Jangan seperti mimpin acara di atas. Artinya, tanpa kita sadar, kita bikin acara dalam penyembahan. Karena waktu penyembahan sedang berlangsung, jangan ada seperti pimpin acara. No. Penyembahan. Bayangkan pribadi itu ada di sini. Karena tujuannya untuk dia. Nah, saudara, jangan datang ke gereja mau jadi penonton. Itu posisi penonton. Posisi penonton tuh mau aman. Cuman mau aman. Nggak mau punya partisipasi di dalamnya. Kamu nggak ambil bagian di situ. Artinya kamu mau jadi orang Kristen yang bebas risiko. Karena gini, ini yang dibenci iblis itu ini. Penyembahan. Kenapa dia benci? Karena dia juga ingin disembah. Iblis nggak pengen yang lain. Dia pengen disembah. Kalau kamu baca Alkitab, satu kali setan ini punya kesempatan bertemu Tuhan secara fisik. Setelah Yesus dibaptis, saya kronologisnya gini. Waktu dia dikutuk di Taman Eden, dia bilang gini, dari benih perempuan ini, dia akan injak kamu dengan tumitnya. Nah, dia tunggu, siapa yang mau injak gua? Dia tunggu, tiap ada kelahiran, makanya kelahiran itu dibenci sama iblis. Kamu perhatiin waktu Yesus lahir, Herodes membunuh seluruh anak 2 tahun ke bawah, Herodes bunuh. Semua 2 tahun ke bawah dibunuh. Dan dia pikir mati, nggak ada lagi, nggak berlaku kutuk itu. Ternyata Yesus hidup. Nah, dia belum tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Sampai dalam Matius 3 Matius 3 waktu Yesus dibaptis, suara dari sorga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bukan cuman Yohanes yang dengar, iblis dengar. Loh, ternyata dia hidup. Nah, kamu baca, setelah Yesus dibaptis, langsung dia dicoba, di bukit pencobaan. Gitu. Apa yang terjadi di bukit pencobaan? Dia sodorin semuanya. Dia coba, kalau kamu benar anak Allah, dari mana iblis bisa tanya itu? Karena dia baru dengar 5 menit yang lalu di Sungai Yordan. Sorga mendeklarasi, kamu anak yang kukasihi. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Langsung Lucifer bilang, wow, gue udah bunuh semua anak kecil, ternyata lolos. 1. Nah, langsung dia coba. Kalau kamu anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Yesus tergoda nggak? Nah, ini yang saya bilang. Kita sering mau membuktikan bahwa kita diurapi. Makanya buat semua, buat tim worship, jangan berusaha membuktikan itu. Itu bodoh. Kamu sudah diurapi. Nggak perlu berusaha membuktikan. Ya, semua yang pelayanan, nggak usah kejar-kejar urapan. Itu kamu nggak kenal Tuhan. Iya. Kadang-kadang saya bilang, Ira, gue belum kerja, udah dikasih upah katanya. Gitu.
Ibu gembala saya bilang, ini gimana nih katanya gitu. Enggak om, biasa om. Maksud saya, kamu bisa lihat nggak? Datang saya ke sini, ya Bapak Gembala mikirin, gimana sih Chris bisa datang dari Ambon ke sini? Gue nggak disuruh berenang dari sana ke sini. Nah kan, dan saya nggak perlu tanya, caranya gue datang gimana? Ini begini, tanggung jawab mereka, bagaimana caranya Chris sampai di sini. Nah, saya mau bawa ini buat kalian semua. Waktu kalian buat sesuatu untuk Tuhan, sorga tanggung jawab mengurapi kamu. Kamu nggak perlu minta. Itu. Waktu lu minta, lu nggak kenal. Berarti hubungan kita, hubungan pegawai, hubungan kerja. Hubungan itu hubungan bapak dan anak, itu yang benar. Ya itu. Nah, selebihnya itu tipuan-tipuan agama semuanya. Gitu. Nah, ini perlu dikelupas satu-satu, sampai benar-benar murni. Nah, komitmen baru bisa dibangun waktu kita mulai punya pengertian seperti ini. Jadi nggak ada unsur-unsur, kalau kamu nggak doa pagi, bukan. Doa tuh apa aja. Doa tuh, saya dengar Joyce Meyer. Top banget kan. Ini perempuan hebat banget. Pengkhotbah kelas dunia lah kasarnya. Tentang doa. Temannya datang kasih tahu dia, kamu tuh mesti bangun ini loh. Kamu perlu bangun mesbah di rumahmu. Kamu perlu bangun sesuatu. Saya buat itu tiap hari. Jam 5 pagi saya berdoa seperti nah. Itu nggak salah. Tapi kita sedang mengajar bentuk. Nah, gereja, saya juga buat itu. 2 hal. Penyembahan dan doa. Yang saya ajar, yang gereja ajar tuh bentuk. Penyembahan tuh begini. Doa tuh begini. Nah, kalau kamu nggak kayak gitu, itu bukan doa. Kalau kamu nggak kayak gini, itu bukan penyembahan. Nah, itu bentuk yang saya maksud dengan bentuk. Padahal nggak begitu. Nah, sudah sekelas Joyce Meyer, dia masih terpengaruh dengan temannya. Oh, saya mesti buat takhta ya buat Tuhan. Langsung dia bongkar satu ruangan di rumahnya, dia renovasi, dia bikin yang bagus semuanya. Ceritanya dia mau bikin takhta buat Tuhan. Terus dia umumin buat suaminya, buat anak-anaknya, mulai besok jangan ganggu saya. Jam 5 pagi, kalian jangan tanya apa-apa. Saya mau masuk di situ, saya mau bikin takhta buat Tuhan. Karena dilihat temannya yang bilang gitu. Oke, dia masuk. Saya dengar itu, saya bilang, wow. Sampai maksudnya kabar baik buat gua. Dia coba. Sebab temannya bilang, dia bisa berdoa 3 jam. Dia bisa menyembah 3 jam di kamar itu. Joyce Meyer masuk, kamarnya bagus kan. Dia bilang, begitu dia baru berlutut, 5 menit, dia udah gak tahu mau bikin apa lagi. Dia stres. Dia kayak udah habis kata, mau ngomong apa lagi. Sampai dia bilang, aduh gua kurang apa, dia salah, merasa bersalah sama Tuhan. Sampai Tuhan bilang, nah ini dia. Ini dia. Oke, kamu 3 jam di kamar. Habis itu, 21 jam kemudian kamu ngapain? Ini kan, ini. Apa itu hidup dalam hadirat Tuhan? Coba pikir baik. Diam di kamar, kunci diri, hidup dalam hadirat Tuhan artinya menyadari Tuhan 24 jam. Itu hidup dalam hadirat Tuhan. Terus coba, Joyce Meyer dia udah coba itu. Akhirnya dia bilang, ya bukan berarti temannya salah, tapi itu adalah keputusan sendiri. Kalau kamu mau buat itu, buat. Cuma jangan bikin jadi aturan bahwa semua orang harus kayak gitu. Jadi saya mau sodorin dari depan tadi, yang penting kamu tidak datang ke gereja untuk jadi penonton. Tapi kamu harus punya satu komitmen, saya datang untuk beri apa? Ucapan syukur. Nah, daging kita semua sering mendorong kita untuk menyerah
Lalu kita tiru orang lain. Kita tiru gereja lain. Kita tiru sampai di bagus. Lalu kita berhenti. Udah bagus. Tuhan udah tertarik dengan bagus. Tuhan udah tambah indah dengan kita bikin begitu. Dia sudah cakep, sempurna, sempurna banget. Beda. Sampai dia bilang, kalau nggak ada yang muji kamu, batu-batu ini akan memuji. Nah, kamu bisa lihat, iblis coba berusaha buktiin. Itu dia bertemu Tuhan secara fisik. Dan dia stres, dia sudah coba segala apa yang dia coba terakhir. Dia bawa Yesus di tempat lebih tinggi, dibilang di bumbungan bait Allah. Terus dia kasih lihat dunia dan kekayaannya. Dia bilang, semua ini punya gua. Kenapa? Memang dunia udah jatuh, udah diambil. Terus ini iblis ngomong, nanti kamu baca di Matius, dia bilang ini. Saya serahkan semua untuk kamu. Ditawarin buat Yesus, gila gak? Semua ini saya serahkan buat kamu, asal kamu sujud menyembah aku. Kamu tahu nggak? Lucifer mengerti nilai penyembahan. Sementara gereja nggak ngerti. Gereja anggap ini cuma pelayanan pelengkap penderita sambil tunggu firman Tuhan. Iblis mau tuker semuanya, asal kamu sembah aku sekali aja. Baru Tuhan bilang, engkau harus menyembah Allahmu. Nah, ini dia. Ya. Nah, oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita akan membawa kita mampu membuat pilihan, keputusan setiap hari. Nah, waktu itu jadi gaya hidupmu akan menentukan manifestasi di ibadah minggu ini. Karena tiap hari, itu saya tadi bilang, menyadari dia 24 jam. Tiap hari, di kantor, di mana, di tempat kerja, di kampus, di rumah. Nanti waktu kamu minggu kumpul bersama, nah ini dia bilang, urapan korporat gitu. Urapan korporat, urapan bersama. Wah, itu bukan merinding-merinding, saudara. Nah. Itu. Nah, mari biasakan itu. Sepakat untuk buat itu. Lukas 11 ayat 35 gitu. Selama kita belum begitu, iblis terus berusaha. Jadi dia mau bikin semua kayak hambar gitu. Gereja bagus, program-program bagus, tapi kayak hambar. Itu. Lukas 11 ayat 35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Itu. Jangan menjadi gelap. Nah, dalam menghadapi semua, kamu gak sendirian. Semua orang percaya masuk kok. Kita ngadapin godaan. Kita tergoda dengan cara yang sama. Semua yang namanya gereja begitu. Yang beda adalah pandangan setiap orang. Gitu. Ada yang ngerti Roh Kudus mau ini, ada yang gak ngerti. Nah, saya percaya kalian sudah berpisah, kalian sudah berdiri situ, cara Tuhan pisahkan. Kalian sedang dibawa untuk punya satu cara pandang seperti yang Roh Kudus mau untuk kamu lihat. Roh Kudus mau supaya kamu punya baju sendiri, gak perlu pakai baju orang. Iblis tersenyum waktu kita rapat, bikin planning gereja, bikin rencana. Terus keren semuanya. Waduh, iblis cuma tersenyum. Dia tertawa justru waktu kita mulai jadi terlalu sibuk. Dia tertawa banget. Tapi tahu nggak, saya mau bilang, dia gemetar waktu dua hal ini. Ini urat nadi ada dalam gereja. Doa dan penyembahan. Nah, doa juga perlu kita rubah, perlu kita definisi kembali. Apa sih doa? Nah, menara doa saya 17 tahun, 24 jam.
Bukan keren, udah dari goblok, dari semua kita rubah. Karena saya tahu, kalau nggak ada hasilnya berarti doanya yang salah. Rubah metodologinya. Sampai kita ketemu, apa sih doa? Ada 2 kata tentang doa yang jadi definisi dari doa atau terminologi tentang doa. Yang pertama dibilang mencium wajah Tuhan. Oh, itu doa. Langsung saya bilang salah. Jangan bawa-bawa laporan ya dalam doa. Nggak perlu bawa list. Seakan-akan kita memotivasi Tuhan dengan doa kita. Musuh kita di negara ini bukan isu politik, bukan isu agama. Musuh kita yang paling bahaya di negara ini adalah kita nggak ngerti kita mesti bikin apa sebagai orang percaya. Dasar yang kita bangun itu parah semuanya sebenarnya. Itu musuh kita. Jadi waktu isu politik datang, kita ketakutan banget. Padahal kalau kamu baca Alkitab, semua Tuhan pegang kendali. Gereja berkelahi tentang grace, hyper grace. Aduh. Siapa yang diuntungkan? Kita berkelahi tentang cara baptis. Lu baptisnya gimana? Cuci muka. Lu, gua tengkurap, gua nyelam, kamu lihat. Siapa yang diuntungkan dengan cara? Jadi musuh kita bukan isu. Aduh. Kalau kamu baca. Kita punya Tuhan yang pegang kendali. Jutaan bintang dia bikin semua, bayangin. Hanya untuk kita. Seluruh Bima Sakti, seluruh tata surya dia bikin buat kita. Kamu bayangin. Tapi kita begitu ketakutan dengan semua isu yang ada. Itu dia. Karena apa? Dasar kita salah. Dia gemetar waktu kita tahu doa kayak apa. Kata kedua dari doa, tadi mencium wajah Tuhan. Yang kedua doa dibilang communicate. Ternyata doa tuh kayak penyembahan. Doa tuh ngobrol. Keren banget. Dalam doa Bapa kami, bahkan Tuhan bilang gini, Bapamu di sorga sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Tapi kita masih bawa list, seakan-akan Tuhan perlu dengar lagi. Mungkin dia lupa kali. Nah gitu kan. Nah, itu. Jadi waktu kita ajar orang berdoa, kita salah kasih dasarnya. Yaitu. Jadi orang Kristen sebagian besar berpikir Tuhan sama seperti Tuhan-Tuhan yang lain bisa disogok. Nah ini, waktu saudara di posisi kita benar-benar sahabat, kita anak, kita kekasih Tuhan, ini udah beda. Kamu dalam dengan kekasih, kedip mata aja udah ngerti kok. Oke, kamu lihat itu. Sekarang penyembahan. Kualitas ini yang saya pengen bagi buat saudara. Ada satu kualitas, ini belum cukup. Perlu ada satu kualitas. Kalau ada takaran, artinya mangkoknya ini mungkin baru setengah, udah bagus. Tapi mesti penuh. Kalau pialanya penuh, dibilang waktu piala itu, cawan itu dituangkan, bumi gemetar. Saudara. Joshua, ini kitab keren. Joshua pasal 5. Joshua pasal 5. Kalau kamu baca seluruh kitab Joshua, dari depan sampai habis isinya cuma ini, perang. Kenapa? Mereka mau rebut tanah perjanjian. Joshua dari kata Jehosua, sebenarnya itu Yesus di perjanjian lama. Oke? Setelah Musa pimpin bangsa Israel 40 tahun, mereka dibanjakan habis. Makan disuapin, minta roti turun, men. Tiap hari 40 tahun. Nggak bercanda. Minta daging turun. Tuhan keren banget ya.
nggak pakai koki, dibilang angin timur dikirim, burung-burung jatuh, mereka ambil daging gitu. 40 tahun. Nah itu selama di padang gurun. Sekarang mereka mau ambil tanah perjanjian. Peperangan terakhir yang mereka mau ambil, mereka harus lewati satu wilayah yang namanya Jericho. Nah, oke, kita baca ayat 11. Nah, pemimpinnya udah ganti. Musa udah mati. Joshua yang ambil alih. Katakan, Bethesda sudah berubah musim. Udah ganti. Udah. Musim Tuhan sudah sampai situ. Sekarang kalian udah baru. Udah Joshua yang dengan kalian sekarang. Tinggalin metode yang lama. Tinggalin semuanya. Mari lihat. Ayat 11. Lalu pada hari sesudah Paskah. Penting. Paskah. Mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berit gandum pada hari itu juga. Ya. Ayat 12. Lalu berhentilah mana itu. Itulah untuk pertama kali roti nggak turun lagi dari sorga, dari langit. Berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Pesan profetiknya gini, untuk Bethesda dengar baik, kalian sudah beralih dari cara yang lama. Sekarang tinggal, untuk kamu bisa rebut tanah perjanjian, menu makanan kamu mesti ganti. Nggak bisa. Mana stop. Makan hasil kerja tanganmu. Tanah Kanaan. Menu makannya diganti. Nah ini nggak aman. Ini artinya gini. Nggak jadi penonton kita. Semuanya. Coba dievaluasi. Coba duduk. Makanya tim worship. Ini benar kerja saudara. Ini bukan main-main pelayanan. Duduk. Diskusi profetik. Mesti gimana worship. Bagaimana? Bedah semuanya. Kalau kamu benar mau rebut. Untuk bisa berhasil, yang buat berhasil namanya grace. Tapi kalau kamu nggak merubah semuanya, nggak laku, nggak bisa. Nggak jadi apa-apa. Sebelum kita berkonfrontasi dengan iblis, sebelum kita ambil alih situasi dunia ini untuk kerajaan Allah, makanan kita harus berubah. Bukan lagi disuapin. Harus berubah. Ayat 13. Ketika Joshua dekat Jericho, tunggu dulu. Dekat Jericho artinya apa ya? Dekat dengan persoalannya. Dekat dengan pertempuran yang besar. Dekat dengan titik atau fokus masalah itu sendiri. Dia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Ini cerita keren banget, saudara. Bayangin, sorga bereaksi dalam semua tindakan kamu. Waktu kamu berubah metodologi kamu tahu sorga nggak nonton. Sorga bereaksi di situ. Joshua tanya, "Kawan kah atau lawan?" Dia lihat malaikat. Gitu. Dekat Jericho, tadi saya bilang dekat dengan pertempuran besar. Dan malaikat yang diucapkan di sini, ditulis di sini, bukan malaikat. Ditulis malaikat. Kenapa saya bilang bukan malaikat? Karena malaikat dilarang menerima penyembahan dari manusia. Keren gak?
Kawankah kamu? Lawankah? Lihat ayat 14, dia jawabnya. Bukan. Tapi akulah panglima bara tentara Tuhan. Apa artinya bukan? Bukan artinya gini, saya nggak di pihak kamu. Saya nggak di pihak denominasi kamu. Saya nggak di pihak gereja kamu. Tapi kalau kamu mau bisa rebut Jericho, kamu harus ikut saya. Selama kamu masih pakai menu makanan yang lama, ini dia. Kita cuma buang waktu. Aku panglima bara tentara Tuhan. Aku nggak di pihak kamu. Tapi aku cuma bilang, kalau kamu mau menang, ikut aku. Kamu lihat apa yang Joshua yang? Lalu sujudlah Joshua. Ini worship. Sujudlah Joshua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apa yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini. Saudara, secara tersirat tersembunyi sebenarnya, inilah Yesus di perjanjian lama yang dijumpai oleh Joshua. Wow. Ingat itu baik-baik. Karena kita tidak membesarkan nama organisasi. Capek. Ivan bisa bisnis kok. Dia bisa kerja kok. Konsentrasi aja kerja. Nanti akan kasih perpuluhan. Ngapain susah-susah ngurusin orang banyak? Ini maksud saya. Udah tahu gini. Jangan tanggung-tanggung. Jangan kepalang. Berpihaknya dengan Tuhan dong. Saya nggak di domestik kamu. Kalau kamu mau menang, kamu harus ikut aku. Nah, tangkap ini. Bapak Gembala dengar ini. Sebelum ada peperangan besar yang kalian akan menangkan, satu hal. Panglima itu harus menampakkan diri dulu. Kamu lihat itu? Panglima menampakkan diri. Wah, hari ini dia bilang gini, kamu sedang masuk dalam satu dimensi yang baru. Saya nggak bermain kata di sini. Tapi semua bilang, urapan yang kita akan bawa di sini, dia bilang, urapan prophetic apostolik. Apostolik itu memerintah. Rasul itu memerintah. Kalau rasul datang, masalah kota itu akan selesai. Kalau koordinator datang, biar lu S3, S lilin, S campur, nggak ada ceritanya, nggak ada selesai. Nggak ada, iblis nggak takut dengan gelar-gelar teologi kamu. Tapi waktu kamu seorang apostol, kamu punya urapan itu, kamu punya itu legitimasi. Sebagai pengusaha, kenapa kamu nggak minta urapan ini? Kenapa kamu tanya hamba Tuhan? Karena itu belief system kamu. Seakan-akan orang ini punya otoritas lebih dari kamu. Saya tahu apa dengan dunia bisnis. Apalagi kalau udah bicara billion dollar. Gue bisa apa sih? Kalau kamu tanya sama saya, wah berarti lu bikin gue kayak dukun. Padahal Tuhan akan urapin para pengusaha di dunia politik, di dunia kesehatan, dunia pendidikan. Harus ada rasul, ada nabi di seluruh area itu. Speak words, katakan sesuatu buat bisnis. Fungsi saya, mungkin saya bisa utus kamu sebagai rasul di dunia kerja. Tapi kalau kamu datang nanya, saya tahu apa? Kecuali ada marifat yang bisa, itu gift. Gitu. Tapi karunia bukan prestasi. Cuma pemberian. Lihat itu. Keren nggak? Urapan prophetic apostolik. Tuhan sedang bilang, hari ini kamu masuk dalam dimensi itu. Tuhan beri satu perangkat instruksi yang baru yang dilakukan oleh Joshua. Kamu mesti ngerti siapa Joshua. Kamu kira dia hebat?
Dia kacungnya Musa. Bahasa Indonesia sopan, dibilang abdi Musa. Jadi dia bukan teman, dia kacung. Makanya kitab Yosua dibuka dengan teguhkan, kuatkan hatimu. Kenapa? Karena dia takut. Musa aja mau dibunuh, gimana gua cuman kacung? Ngerti gak? Saya nggak punya pengalaman apa-apa. Musa yang belah laut Kulsum mau dibunuh, apalagi gua. Makanya diulang-ulang dari pasal pertama, teguhkan, kuatkan, teguhkan, kuatkan. Saya suka banget. Kalau Tuhan mau pakai siapapun, dia nggak butuh riwayat hidupnya. Dia Tuhan. Keren banget kan? Ini dia. Persoalan yang dihadapi sekarang, kenapa orang nggak mau menyembah? Karena orang nggak mau tunduk. Nggak mau tunduk tuh begini. Ada dua Tuhan di dalam. Tuhan atau Mamon. Itu bukan tunduk dalam hal fisikal gitu kan. Itu dia. Lihat, begitu Joshua menyembah, wah keren banget. Begitu Joshua penyembah, ayat 15 kamu lihat. Panglima bala tentara berkata kepada Joshua, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Apa itu? Seluruh pengalaman yang belakang, yang udah buang. Kasut juga kotor, habis gini, semua buang. Sebab tempat kamu berdiri kudus. Artinya, buka segala sesuatu, itu yang kayak tadi ganti makanan, buka semuanya, ya. Kenapa? Berarti ini, ya, Jericho bukan sekedar kota, tapi dibilang kubu pertahanan. Google dah, cari, kamu lihat, kamu cari Jericho. Kamu kira benteng Jericho kayak benteng di Tanjung Priok gitu? Kamu kira? Kau kira kayak tembok-tembok di Kelapa Gading? Lu buka aja. Kamu lihat benteng Jericho, bentengnya aja 7 atau 10 kereta perang balapan di situ. Itu tebalnya benteng. Lihat juga. Kereta perang balapan itu tebalnya benteng. Rahab pelacur Jericho rumahnya di mana? Di dalam benteng itu. Nah, kalau di dalam benteng bisa jadi rumah, segede apa tuh, setebal apa tuh benteng? Itu yang mau dirubuhin sama Israel. Bukan pakai bom, bukan cuma pakai sorak-sorai. Nah, ini prophetic apostolik tuh ini yang saya maksud. Jadi kita tidak bisa bawa cara kedagingan, ikut dunia punya cara. Nggak bisa. Nggak bisa. Tadi saya udah bilang, ganti makanannya. Dan perjalanan dari Mesir ke Kanaan nggak ada kereta ekspres. Nggak ada kereta ekspres. Nggak ada. Israel mesti menghadapi pertempuran satu demi satu. Satu raksasa demi satu raksasa. Mari saya bilang, iblis sedang taruh seluruh jenderalnya di depan kamu. Kalau imanmu letnan, iblis yang datang kapten. Iya. Wow. Hey singer, kamu berdiri di sini, mari saya bilang, kamu sedang ada di perang terbuka. Jadi nggak ada tebar pesona di depan. Kamu sedang masuk dalam pertempuran terbuka, nggak bercanda. Makanya kita suka berantem, kita konflik. Kamu pikir itu biasa? Padahal tadi lu nyanyi fals, enak aja lo. Nah, kamu tahu nggak? Dia mau bikin hancur seluruh penyembahan lo. Jadi ya sepakat yang kita bangun sebagai tim di sini, kepentingan siapa yang mesti kita bawa di mimbar ini? Kepentingan pemain keyboard, drum, gitar, atau kepentingan Tuhan? Kalau kita semua setuju kepentingan Tuhan, nggak ada konflik. Ini perang terbuka.
Ini nggak sama dengan lu nyanyi di wedding, lu nyanyi di pesta-pesta, nggak sama. Di festival jazz, nggak sama. Saya tidak akan ambil artis naik di panggung saya. Kecuali lu tahu benar. 26 tahun saya buat itu. Wow. Pertempurannya hebat. Nggak ada orang bertumbuh sendirian, saudara. Nggak ada. Ya. Sebelum darah domba dicurahkan, ya, iblis hancurin semuanya. Wah. Waktu mereka lewati laut mati, itu masih Musa. Itu sudah pengalaman paling luar biasa. Tapi sekarang, sudah Jericho di depan. Beda. Pengalaman ini belum pernah ada. Joshua pasal 6. Ayo. Ayat 1. Dalam pada itu, Jericho telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Jadi mereka tahu ada orang Israel. Tutup itu. Nggak ada orang keluar masuk. Padahal bentengnya setebal itu. Kamu pikir berapa jumlah Israel? Lebih dari 2 juta orang baris. Joshua di depan. Wih, coba kamu berimajinasi, bayangin kamu hidup di zaman itu. Dia menutup pintu. Telah tertutup. Seperti kota ini menutup pintu dari satu yang mau Tuhan buat lewat Bethesda. Kira-kira gitu, kalau saya boleh terjemahkan. Tapi jangan takut. Panglima itu muncul. Kenapa? Karena Joshua bersiap untuk masuk dalam pertempuran yang tidak kelihatan. Nggak kelihatan. Kadang-kadang kita ribut sama orang tua untuk hal-hal yang begini. Karena mereka nggak dapat yang kita dapat. Saya mau bilang gini. Dari ayat ini kita bisa lihat. Penting untuk kita tahu. Bahwa nggak perlu lihat iblis baru bisa kalahin iblis. Nggak perlu. Nggak perlu. Ayat 3. Haruslah engkau mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ini belum pernah ada pelajaran kayak gini dalam bangsa Israel. Belum pernah. Ini bangsa perang. Mereka dilatih perang, tapi sampai di Jericho nggak boleh perang ya. Baik, panglimanya Joshua itu orang perang banget ya. Itu kaisarnya ini kepala premannya dia. Biasa berkelahi. Kali ini Tuhan bilang, no. Nggak ada. Pedang-pedang lu stop semua. Kelilingin aja. Nah, karena kalian udah tahu, ini literatur. Saya baca itu, saya stop semua atraksi-atraksi di depan. Jangan so tahu. Kan kita bilang, mari kita sorak-sorai. Nah, itu yang saya bilang acara. Itu yang saya bilang acara. Kamu bercanda, men. Iblis nggak takut. Tahu nggak? Mereka jalan nih, kelilingin. Jericho. Kalau turun Israel, saya pergi ke situ cuma buat ngelamun aja. Karena nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Saya cuma lihat sejauh saya bisa lihat. Kayak apa dulu mereka buat di sini ya. Mereka keliling. Suruh diam nih. 2 juta orang jalan diam. Literaturnya bilang begini. Orang Jericho lihat dari tembok. Lihat orang Israel keliling. Dan mereka bingung. Loh, kok nggak bikin apa-apa ya? Kok nggak bawa senjata ya? Cuman diem, suruh diem. Sehari kok jalan. Dibilang hari sampai di kumpul di kemah lagi, cuma diem gini. Tuhan udah kasih tahu semua gambar birunya buat mereka, no. Ini cuma diajar kebergantungan. Cuma nangis, cuman gini aja. Terus besok gini lagi. Kamu apa? Kita mau cepat-cepat bikin yang hura-hura supaya orang ini dia. Hari kedua mereka keliling lagi. Nah, literaturnya bilang gini, orang Jericho
mulai mengeluarkan kata-kata hujatan, umpatan, maki-makian keluar. Mereka nggak boleh ngomong. Hari ketiga, hari keempat, sorry, ini literatur ya, saya nggak ngarang. Dibilang gini, mereka membuang kotoran manusia. Mereka lempar batu dari atas. Jadi orang yang kena batu, nggak boleh ngomong. Balik ke kemah itu berdarah, kena timpukan, cuma nangis. Kenapa gue nggak boleh balas? Wah. Kita cuma segini, pelajari firman, kepung. Kalau bilang kelapa gading, kepung hanya dengan doa dan worship. Itu maksud saya. Sampai orang Israel berhenti. 6 hari itu apa? Lambang kedagingan. Sampai mereka berhenti. Hikmat manusia berhenti. Usaha manusia berhenti. Itu maksudnya. Jadi yang gak setuju-setuju, kok Bapak Gembala cuma gini-gini aja? Nah itu, lu gak ngerti. Lu bisa gak duduk di porsinya? Mau gak duduk di kursi dia? Ini bukan hitungan bisnis begini 2 tambah 2, 4. Beda bos. Beda. Kita gak kayak ngatur perusahaan. Ini urusan asli. Perangnya gak kelihatan. Musuh kamu gak kelihatan. Musuh kamu gak kelihatan. Kepung kota dengan firman. Penyembahan. Kenapa? Karena peperangan ini milik panglima itu. Yang asik gimana? Begitu Yosua sudut, dibilang ini, pedang Tuhan menjadi pedang Joshua. Team worship, mari. Jangan puas dengan apanya itu. Bukan, jangan. Kita mau dari setiap kita, semua pengerja, begitu kita bergerak, pedang Tuhan menjadi pedang saya. Lu nangis sendiri di rumah untuk keyboard yang lu mau main besok. Tuhan bosen, Tuhan gini-gini aja kalau Tuhan gak kerja apa-apa buat gua. Pakai tangan gua nih Tuhan. Berteriak dong itu. Jangan puas hanya begini aja. Ayat 5. Apabila sangkakala tanduk domba jantan itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Ini hari ke-7. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjat yang masing-masing langsung ke depan. Satu-satunya alat musik dari semua alat musik Ibrani yang pakai korban itu namanya shofar. Shofar itu tanduk biri-biri jantan. Untuk dia bisa ditiup jadi trompet, biri-biri harus dibunuh. Baru suara shofar keluar. Makanya itu alat profetik sekali. Dalam Bilangan pasal 10, tanda-tanda itu, makanya ini alat yang gak boleh sembarang ditiup. Coba-coba gitu. Itu kalau shofar ditiup, ada 3 panggilan. Panggilan untuk berkumpul, panggilan untuk berperang, panggilan untuk celebrate. Nah itu ada 9 nada pendek, staccato, ada nada panjang, itu semua ada artinya. Nah itu. Nah artinya gini, semua pelayanan kita itu prophetic, disebut prophetic ministry. Shofar sedang bicara tentang suara Allah untuk bangsa. Supaya suara Tuhan bisa datang buat manusia, Yesus mesti dimatiin dulu. Yesus mesti dikorban. Dialah korban sempurna itu. Supaya firman Allah yang keluar dari sini menjadi firman yang hidup, Yesus harus mati untuk itu, saudara. Wow. Seluruh bangsa bicara tentang kesatuan hati. Mari di worship. Nah di sini. Saya baca literaturnya.
Itu sudah ulasan sains ya. Dulu mana tahu, ini berapa ribu tahun lalu. Kita pegang waktu mereka bersorak, itu bukan sorak. Kayak itu, makanya gue kesel banget di gereja. Mari semua bilang, aduh. Bukan, kamu tahu gak? Semua berdarah-darah, nggak boleh balas, ditimpukin. Nah, ya hari ke-7, 7 kali muternya. Artinya gini, sampai udah nggak tahu lagi, udah habis, nggak ada cara, hikmat habis, semua habis. Baru sekarang dibilang, yuk teriak. Nah, kamu bayangin nggak teriakan yang satu ini? Kamu bisa bayangin nggak teriakan satu ini? Nah, secara sains bilang gini, dia runtuh ke depan. Tembok yang tebal itu runtuh ke depan. Kenapa? Gelombang magnetik. Nggak. Mau orang nyanyi tenggorokannya di peralon kayak biarin terserah. Baik-baik aku bilang, kalian mesti lu nyanyi. Itu dia tadi. Pedang Tuhan ada di lu nyanyi. Nyanyian lu tuh tembus tembok-tembok. Beriman dong, orang lagi naik eskalator udah sembuh. Kan sedap kan? Sedap. Aduh, keren gak tuh? Keren. Hari ke-7. Itulah hari sorak-sorai kemenangan. Saya cuman bagian, saya merasa kayak ini keluarga saya sendiri. Belum selesai. Tapi ini gambar birunya. Tuhan gak iseng-iseng sama kamu. Kita bukan partai politik. Kita gak kumpul massa di sini. Kita kumpul orang yang mau sehati. Yang mau lihat. Yang mau rebut. Apa Jericho yang menghalangi kamu punya masa depan. Yang menghalangi rencana Tuhan. Yang menghalangi semuanya. Itu dia. Dulu mungkin kita terlalu nyaman. Tapi hari ini Tuhan akan pakai kalian. Serius, saya nggak basa-basi. Saya nggak basa-basi. Who knows? Pemimpin besar sedang duduk di sini. Kamu sendiri nggak tahu. Siapa tahu yang akan menguasai ekonomi ada duduk di sini. Siapa tahu pengkhotbah besar lagi duduk di sini. 10 tahun lagi, 5 tahun lagi. Siapa tahu? Siapa tahu ada worship leader yang hebat akan dipakai luar biasa lagi duduk di sini. Kamu bahkan gak tahu. Mari, yuk. Kamu nyanyi. Lalu kita ikut. Dengar, kamu setuju, baru kita nyanyi sama-sama. Ya? Mari. Nama lu Bethesda. Coba lihat. House of Grace. Yes, Tuhan. Kalau kamu nggak sampai ke situ, ganti aja. Rumah kopi kayak apa namanya. Ayo, mari.